Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi di update kali ini kita akan bahas kondisi terkini daripada Bitcoin yang berhasil rebound. Dan before kita start, saya pengen sampaikan dulu bahwa di video kali ini kita akan bahas dari sisi tradingnya. Jadi kita bukan ngomongin soal investmentnya dulu ya. Buat teman-teman nanti mungkin yang pengen tahu seputar roadmap Bitcoin secara keseluruhan, saya berencana untuk mengadakan live streaming pada pekan-pekan ini. Nanti akan saya announce melalui Telegram. By the way, buat teman-teman di sini yang istilahnya pengen gabung di grup Telegram, itu free. Kalian tinggal cek aja di linknya di kolom deskripsi. Kemudian hati-hati juga teman-teman terhadap para scammers ya. Jadi by the way, kalau misalnya kalian mau follow Instagram saya juga, linknya ada di deskripsi ya. Semua pokoknya yang official ada di deskripsi ya. Di luar daripada itu big potentialnya scam. Apalagi kalau minta duit dan istilahnya ngajak teman-teman di sini untuk berinvestasi, oke? Nah, ini sharing sedikit aja before kita start ke dalam analisisnya ya, teman-teman. Jadi tadi saya sempat ngecek bahwa ini dia, teman-teman ya. Jadi ada satu Telegram ternyata mengatasnamakan admin kita yang username-nya itu Kevin Saili admin. Nah, ini hati-hati banget ya teman-teman ya. Zaman sekarang ini benar-benar canggih ya. Orang-orang memang buat nipu tuh punya ide gitu ya. Kenapa gitu kepintarannya nggak dipakai gitu ya, istilahnya untuk ya mungkin belajar sesuatu gitu yang bisa lebih menghasilkan dibanding nipu orang gitu ya. So ya, ini sedikit sharing ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati, sekali lagi saya sampaikan. So by the way teman-teman, untuk live streaming di pekan ini, kalau teman-teman agree ya, saya lihat di likes di video yang sebelumnya ya, itu sekitar udah 600-an lebih ya, hampir 750 as I request, sebenarnya 750, but it's okay. Saya ingin ucapkan thank you so much buat teman-teman yang udah support channel ini dan juga udah likes video-video yang saya sharing kan. Semoga yang saya sampaikan selalu ya bisa memberikan manfaat yang positif. Oke? Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam price action. Kita bakal discuss untuk kondisi terkini daripada si Bitcoin. Jadi teman-teman, ini sekali lagi saya tekankan dari sisi trading ya, jadi bukan mengubah perspektif saya secara jangka panjang atau midterm. Jadi mungkin teman-teman berpikir kayak beberapa hari lalu kok bilangnya berbahaya, situasinya bisa turun, bisa bearish dan lain sebagainya. Itu belum berubah teman-teman ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa every time, even istilah kita bilang downtrend itu pasti ada lower high-nya kan. Jadi pasti akan ada pantulan untuk dia mencari high levelnya. Dan saat ini itu sebenarnya kalau dari sisi trading yang saya pribadi lakukan, saya kebetulan ada on trade beberapa position ya, beberapa position yang saya ambil, salah satunya Bitcoin. Dan kenapa saya entry long Bitcoin, karena sebetulnya saya di sini mencoba untuk melihat opportunity yang ada based on trend line yang terbentuk pada time frame daily ya. Jadi ini sebenarnya entry-nya lumayan beresiko, penurunan sangat tajam, sangat signifikan, tapi di sini saya ngelihat dari stokastiknya memang kita memasuki territorial oversold-nya, dan ini lumayan ekstrim karena udah indeksnya sendiri udah di angka kisaran 5 ya. Ini bahkan sampai minus nih yang warna birunya ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sini, based on historical, at least ketika kita ngelihat dia mulai menemukan bottom ya, kita bisa lihat di sebelah sini, ini bottom, ini setidaknya kita dapat potensi rebound ya, at least sampai sekitaran 25%. Kemudian pernah juga di kisaran tanggal 13 Mei ya, di sini kita masuk oversold, and then kita bisa lihat rebound at least 17% dengan highest itu sekitar 20%-an. Dan situasi sebelumnya pun pernah ya, jadi ini situasi sebelum kita kena super dump ya, dia sempat oversold juga dan at least ada reboundnya ya sekitar 8,9 sampai 9% gitu. Nah, sebenarnya untuk stokastik sendiri, kalau saya pribadi pakai ya, itu bukan semerta-merta kita bergantung dari stokastiknya. Jadi begitu dia oversold berarti beli gitu, nggak seperti itu teman-teman. Yang perlu kita perhatikan tetap adalah dari sisi price action-nya. Faktor apa yang mendukung? Misalnya contoh, oh ini major support ya, terbentuk dari trend line, kemudian dia lagi ngetes nih ke trend line-nya. Kalau misalnya terus kita lihat ada stokastiknya oversold, nah itu mungkin ada potensi dia bisa rebound. Tapi kalau misalkan dia bergerak di tengah-tengah seperti ini, kemudian kita lihat dia oversold, itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan utama ya untuk kita melakukan transaksi long, apalagi spekulasi pada saat penurunannya sangat signifikan. Istilahnya teman-teman pasti sering dengar don't catch a falling knife, karena itu tajam ya teman-teman, istilahnya kayak pisau jatuh tuh kalau ditangkap tuh tajam gitu loh. Nah, kita nggak pernah tahu kapan market itu benar-benar berhenti. Cuman beberapa dari studi yang kita lakukan itu mungkin bisa dipertimbangkan. Seperti contohnya di sini, kalau kita lihat Bitcoin di closing time frame daily 2 hari terakhir itu menunjukkan kita closing dengan
hammer pattern ya. Jadi 2 kali hammer pattern. Kalau misalnya teman-teman perhatikan beberapa waktu lalu ya, before kita ngelihat Bitcoin bisa drop, at least kita udah mengidentifikasi si shooting star pattern itu terbentuk pada time frame daily ya, dan every time shooting star terjadi, yang terjadi berikutnya most of the time itu cenderung koreksi ya. Shooting star most of the time dia turun gitu. Kemudian di sini ada bearish engulfing and then dia turun gitu ya. Nah, lalu sekarang yang kita coba identifikasi adalah si hammer pattern ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini di bawah pernah juga terjadi. Ini sih sebenarnya bukan hammer pattern ya, lebih ke spinning tops. Tapi ini bisa diidentifikasi juga sebagai potensi reversal. Nah, pada tanggal 26 Juli itu kita pernah menemukan 1 kali potensi rebound dengan sebuah hammer pattern aja. Jadi 1 candle hammer pattern, abis itu next day-nya kita ngelihat dia rebound sangat signifikan sampai close di atas $23.000, and then setelah itu kita sempat bermain di atas resistance-nya ya, di kisaran range 22.700 sampai 22.800. Nah, kalau lihat sekarang ini dari perspektif trading ya, sekali lagi saya katakan dari perspektif trading, not investing. Jadi bukan kita beli terus kita buat hold long term ya. Kalau misalnya itu teman-teman punya strategi sendiri mungkin silakan gitu ya. Nah, dari sisi perspektif trading, jadi saya manfaatkan kenaikan jangka pendeknya ini dengan melihat si hammer pattern ini terbentuk, kemudian ada potensial kita bisa ngejar mungkin sampai di kisaran ya, let's say resistance dari pergerakan sebelumnya, dan itu di 22.700-an. Jadi masih ada potensi untuk naik sampai ke sana. Cuman saya pribadi ada potensi target yang saya coba lihat, dan itu based on time frame hourly-nya. Jadi kita bakal bahas sesaat lagi teman-teman ya, atau kita bahas sekarang ya. Nah, jadi ini sebenarnya posisi long itu saya udah enter pada saat dia retest ya di kisaran tanggal 22 Agustus ya harusnya ya. Ya, sekitaran tanggal segitu ya teman-teman ya. Jadi memang saya putuskan entry itu adalah based on price action yang kita bisa lihat dari trendline ini ya. Jadi di si trendline-nya sendiri pun itu saat ini menjadi patokan saya untuk enter, dan potential saya take profit full itu adalah di kisaran 22.300 sampai 22.500 untuk saat ini. Kenapa? Karena di level tersebut terdapat beberapa area of resistance yang cukup signifikan, terdiri dari Fibonacci retracement yang keseluruhan. Jadi mungkin dari sini aja ya, saya bikin ulang deh biar teman-teman bisa lihat lebih clear detail. Jadi kalau misalnya kita gunakan time frame 4 jam, kemudian kita tarik dari overall swing dari top to low-nya ya. Kita bisa lihat teman-teman di sini, ini terdapat area-area yang bisa dikonsiderin sebagai area pentingnya ya, dari 22.000, sorry ini benar nggak ya? Ya benar ya, $22.465 ya sampai $22.990 itu adalah area Fibonacci 50% dan 38,2%. Kalau dilihat teman-teman based on historical movement-nya di area ini menurut saya memiliki potensi resistance yang lebih strong ya sebetulnya di kisaran 22.900 sampai 22.800. Cuman kalau misalkan saya tarik lagi menggunakan Fibonacci retracement based on recent swing di sini, kita tarik lagi ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya, ada beberapa potensi area yang juga bisa direvisit oleh si Bitcoin. Pertama, sorry ini saya hilangin dulu aja biar lebih Oke, saya hilangin dulu biar lebih clear, jadi teman-teman bisa lihat lebih detail. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini terdapat area of confluence ya. Kita bilang confluence of Fibonacci, dan itu di 38,2 sampai 61,8 dari swing yang saya tarik di sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini ada potensi titik temu di level tersebut itu menjadi area resistance yang cukup strong. Belum lagi kalau saya drag lagi ke samping, ini sebelumnya pernah spike ya, sangat signifikan. Jadi somehow di area tersebut itu menurut saya bisa memicu adanya aksi selling lagi terjadi pada Bitcoin. Makanya saya di sini ngelihatnya pemanfaatan jangka pendek aja ya. Apalagi ini kita lihat dia breakout. Memang dia breakout lumayan teman-teman, tapi nggak terlalu signifikan ya. Makanya kalau dilihat dari sisi time frame yang 1 jam, saya pribadi berpikir bahwa ada potensi si Bitcoin ini mungkin hanya sekedar menjadi sebuah range aja. Jadi more or less kita bakal ngelihat dia pergerakannya cenderung naik dan turun dengan tingkat agresif yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat dia turunnya nanti kira-kira koreksinya lumayan dalam teman-teman. Mungkin seperti ini ya.
Dia turun dulu, kemudian dia naik lagi, dan seterusnya. Sampai kisaran potential area target yang saya coba pribadi untuk identifikasi menjadi target profit saya full adalah di kisaran 22.500 ya. Tapi kalau misalnya contoh nih, dia udah naik ya, kemudian dia break dari 38,2, tapi di kisaran Fibo 50 ternyata kita ngedapetin semacam candlestick yang sangat strong ya, rejectionnya. Nah, ini udah nggak perlu nunggu sampai 22.500, mungkin udah bisa considering untuk take profit terlebih dahulu gitu. Maybe 50% atau mungkin full di take profit langsung ya, karena memang kita ngelihat resiko untuk dia turun itu masih lumayan besar ya. Bayangkan dengan candle merah yang begitu panjang ini kalau naiknya sangat korektif ya, ini intinya ya buat turun lagi gitu loh teman-teman. Yang kita lihat ya itu kayak semacam secondary trend aja untuk kemudian dia meneruskan primary trend. Jadi kalau teman-teman ingat, beberapa hari lalu saya sempat sampaikan juga, idealnya, saya nggak bilang pasti naik ya teman-teman, idealnya untuk big fund bisa buang barang, mereka butuh orang yang melakukan pembelian ya. Jadi harus ada orang yang beli supaya big fund kita bisa jualan gitu. Sama aja kayak mungkin seorang kontraktor yang udah ngebangun sebuah gedung lumayan tinggi, kalau dia mau jual gedungnya ya dia butuh orang mau beli dulu. Nah, gimana caranya? Ya istilahnya dia harus ciptakan environment-nya. Dan dengan break-nya ini terjadi, ini kalau menurut pandangan saya ya, dengan break ini terjadi dari area resistance ini, saya cukup confident akan mengundang lebih banyak orang untuk melakukan aksi buying atau beli pada market ya. Cuma pertanyaannya adalah, big fund kita sadis nggak? Kalau misalnya big fund kita sadis, ternyata dia naiknya baru sedikit, abis itu digoyang-goyang dikit, dia down sangat signifikan. Itu berarti big fund kita benar-benar jahat guys ya. Tapi kalau misalnya big fund kita cukup baik, mungkin ya istilahnya orang dikasih kesempatan dulu nih untuk profit ya kan. Dia testing terhadap support, dan dia kepantul lagi ya. Dia testing lagi maybe nanti terhadap trendline supportnya, habis itu dia mantul lagi. Baru sampai di range tertentu, big fund make a move, dan akhirnya dia meneruskan tren utama ya. Ini kalau kita berbicara best case scenario. Jadi kalau untuk saya pribadi, dengan position yang saya ambil saat ini, itu saya langsung slide stop lossnya ke break even. Jadi kalau misalkan saya salah, ternyata Bitcoinnya turun signifikan, ya udah berarti saya harus merelakan profit yang udah saya dapatkan saat ini gitu ya. Jadi kira-kira itu aja mungkin sedikit sharing saya seputar view saya terkait dengan kondisi Bitcoin saat ini. Once again, buat teman-teman yang support ya di YouTube channel saya ingin ucapkan terima kasih banyak atas support dan likes dari kalian serta komen-komen yang nice ya. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya. Apapun yang saya bagikan, please jangan ditelan mentah-mentah. Ini adalah bagian dari mungkin referensi aja, atau mungkin ya buat sharing atau tukar pikiran ya teman-teman. Barangkali teman-teman pasti di sini saya cukup yakin udah pada bisa analisa mandiri dan istilahnya bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi saya rasa harusnya kita semua sudah dewasa. I think that's it teman-teman. Thank you so much and God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.